رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان كل بيت أنت ساكن ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ومن يعبد أنت عالي
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ala man rawi sallallahu alaihi wa ala man rawi syaykhuna ila hadatin nabi wa ali nabi khususan ila muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rahman Surah al-Ladina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anna wa anhum anil muslimin wal muslimat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Al-Muharamun bersama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru agama, tokoh agama, para tokoh masyarakat, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salihah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dengan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Diberikannya kita umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali kita pada malam hari ini bisa berkumpul bermajelis ilmu, melaksanakan daripada perintah Allah, perintahnya Rasulullah,
menuruti daripada kesenangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermajelis ilmu agama. Mudah-mudahan berkah kita bermajelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa-dosa kita yang kecil, dosa besar, dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, dosa zahir, terkhusus lagi adalah dosa di batin kita. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung pembacaan kita, yaitu kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah. Dalam hari ini kita membaca tentang masalah najis. Najis terbagi tiga. Pertama, najis yang berat atau mughalladhah. Jadi najis berat itu namanya mughalladhah. Yang kedua, najis yang pertengahan atau mutawassithah. Yang ketiga, najis yang ringan atau mukhaffafah. Nah, jadi tiga itu najis. Bahagian najis. Najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Yang pertama, najis yang berat. Ialah najis kotoran. Kotoran itu daripada, yaitu minta ridho lawan pian, ya kah? Yaitu tahi. Kemudian kotoran berikutnya yaitu kencing. Sudah tahu kencing kami. Kemudian air liur. Kemudian peluh. Nah, jadi tahi, kencing, air liur, peluh, najis nang berat atau mughalladhah itu apa? Yaitu tahi anjing dan babi. Jadi tahinya, kamihnya, air liurnya, kemudian peluhnya. Anjing dan babi. Nah, itu najis nang berat, mughalladhah. Atau keturunan salah satu dari keduanya. Umpamanya kambing beristri anjing. Nah, berarti ini kambing laki, babi ini lawan anjing. Ada pilihan lain.
maka anaknya ini masuk hukum anjing. Nah itu. Padahal kambing itu kan halal. Boleh dimakan. Tapi kalau sudah kambing itu bebini anjing, lalu anaknya misalnya kambing, lahirnya misalnya, nah maka kambing itu kada boleh dimakan. Kenapa? Karena inya termasuk hukum anjing, najis nang mughalladah. Demikian juga anjing beristri kambing. Nah palingannya anjing laki kawin lawan kambing. Nah, anaknya masuk hukum anjing juga. Nah bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa maaf belum lah, manusia dikawini anjing. Manusia itu nah dikawini anjing, berarti anjingnya tuh anjing apa? Anjing laki. Anjing itu anjing laki. Nah lalu manusia ini binian, lalu betianan, lahir umpama manusia, maka manusianya itu, maka manusianya itu hukumnya adalah najis. Nah itu. Manusia itu hukumnya najis. Najisnya najis apa? Mughalladah. Nah jadi harat anjing nih pian. Habis itu kayak apa? Kalau kita bersentuhan lawan inya ini hukum nang kada mungkin aja bang, nang kayak muskil lah, kada mungkin. Tapi seandainya ada, kan dihukum tuh diadakan gitu. Maka kita boleh aja bersalaman asalkan karing. Nah itu, jangan basah. Nah jadi anjing dan babi ini adalah najisnya itu najis nang berat, najis mughalladah. Nah semua imam mazhab, baik itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu sepakat bahwa yang namanya babi atau bidua, jadi punya ada di warung tuh bidua aja. Nah itu hati-hati tuh. Babi. Nah jadi sepakat Imam Mazhab 4 bahwa babi itu mutlak haram. Itu mutlak haram. Mutlak apa? Najis, haram dimakan. Nah adapun anjing ini
Mazhab yang 4 itu ikhtilaf najisnya anjing nih. Menurut pendapat imam kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, anjing itu najis mughalladzah. Nah, jadi ada beda. Jadi imam kita Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu sepakat, dua imam itu anjing itu adalah najis mughalladzah, najis nang berat. Nah, kemudian menurut mazhab Maliki dan mazhabnya Imam Hanafi, itu hukumnya adalah ada najis. Jadi mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu kada najis. Nah, itu. Oleh karena itu anjing tuh bilenya di daerah kayak di Turki itu, nah. Turki itu kebanyakannya situ mayoritasnya mazhabnya Hanafi. Itu di Turki. Di Turki itu pian anjing ini gana-gana anjing. Itu di Turki. Jadi kada apa-apa anjing tuh keliaran-keliarannya masuk ke tempat-tempat nang ibadahnya, kada apa-apanya di situ. Ada peribahasa digendongnya atau lain sebagainya kayak kucing. Nah, itu mazhab itu. Tapi kita mayoritas kita ini Syafi'i. Nah, kemudian anjing itu bolehlah digaduh dalam artian untuk dimanfaatkan. Nah, boleh. Pertama, anjing itu boleh gasan umpama menjaga perkebunan, menjaga rumah misalnya. Tapi wah ini kita kan ada aja menyana berduit tuh kada usah anjing. Ada aja security ya kalau. Nah, paham. Nah, itu. Kemudian anjing itu boleh gasan berburu dan halal. Hasil buruannya tuh halal. Nah, itu. Nah, cuman dari hasil buruannya itu misalnya anjing itu misalnya meigut. Nah, bekas gigitannya itu, nah itu aja nang dibuang. Nah, itu. Nah, kemudian anjing itu apa? Boleh kesan untuk kebiasaan bebuhan kepolisian. Kayak anjing pelacak itu kan. Karena anjing ini termasuk binatang yang pintar. Dan penciumannya itu tajam, anjing ini. Nah, kemudian ada di dalam keterangan anjing itu, asal muasal anjing itu dijadikan Allah daripada tanah pusat Nabi Adam. Itu anjing. Jadi Nabi Adam itu kan min turab. Nabi Adam itu dicipta, dijadikan daripada tanah. Nah, jadi tanah ditempa, dibentuk, ditiupkan roh. Nah, jadi Nabi Adam itu rata tanah nih. Nah, sendi awak nih kan, rata. Nah, lalu kisahnya itu iblis itu beludah.
iblis itu beludah, lalu jemaah malaikat, apa ini? Ya Rob, apa ini? Nang basah ini apa? Nah, karena iblis ini kan sifatnya itu ada ketujuh. Nah, iblis itu orangnya kada pangatujuan. Iblis itu sifatnya pendengkian, ada penyamanan hati. Nah, jadi munnya kita ini ketujuh dengki, kada penyamanan hati, berarti menuruti. Nah, jadi iblis ini diludahinya apa? Tanah nang sudah ditempa dibentuk itu, ya kah? Pusat tuh belum ada lagi. Jadi beludah iblis pas di tengah-tengah. Nah, lalu jemaah malaikat, ya Rob, apa ini? Ini jar Tuhan, ini ludah iblis. Lalu dibasuh ludah iblis tadi, ya kah? Iya, nang belubang. Pusat kita nih, belubang ada, Bu? Nah, belum ada belubang, jar. Nah, itu anunya tuh, makanya anjing tuh pintar. Nah, itu daripada pembersihan tanah nang bentuk Nabi Adam ke tanah itu. Nah, jadi anjing ini dan babi ini apa? Nang najisnya itu apa? Tahinya, kamihnya, air liur. Nah, makanya anjing tuh beliuran ngelak. Nah, lihat ya anjing tuh. Laginya makan. Ya keturunan itu Bang tadi tuh. Iblis tadi beliuran. Nah, beludahnya. Nah, jadi tahinya, kencingnya, air liurnya, peluhnya anjing tadi lawan babi itu, ya kah? Atau salah satu nang keturunannya tadi. Nah, itu najis mughalladhah. Nah, kemudian cara menyucikannya, pertama-tama dihilangkan benda najis itu. Nah, jadi dihilangkan dulu. Seandainya di pelataran kita atau di dalam rumah kita misalkan masukkan anjing, lalu inya misalnya behera, jadi tahinya itu dibuangi dulu, jangan disimbur. Nah, jadi bendanya itu dulu, najisnya, benda najisnya itu nang dihilangkan, kemudian dibasuh dengan air 7 kali. Jadi nang pertama-tama dihilangkan tuh bendanya dulu. Dihilangkan bendanya dulu. Nah, kena hanyar dengan air 7 kali. Dan salah satunya, iya kah, dengan air yang bercampur tanah. Nah, ini kalaunya misalnya di lantai. Misalnya di lantai, di papan misalnya. Nah, tapi kalaunya di tanah juga, ya kah? Nah, kalaunya di tanah juga, itu kada perlu pakai banyu tanah karena sudah di tanah. Nah, itu cara menyucikannya. Jadi pertama-tama itu benda najisnya itu nang dibuangi, ya kah?
Nah, jadi kita jangan langsung siram-siram lawan banyu, jangan. Itu apa ngarannya? Menyebar kena najisnya. Nah, kemudian yang kedua, najis yang pertengahan atau mutawassithah tadi. Ialah najis yang bukan anjing, babi. Nah, ini. Dan keturunan salah satu dari keduanya. Nah, kada anjing, kada babi, atau keturunannya kada. Nah, najis pertengahan ini seperti apa? Seperti tahi, kencing, darah, nanah, ya kah, susu binatang yang haram dimakan. Nah, termasuk susu binatang yang haram dimakan itu apa? Termasuk susu kucing. Kucing itu boleh kada dimakan? Nah, kada boleh. Kucing kada boleh dimakan. Kalau ayo kucing misalnya pina muaran dimasak misalnya, nah itu kada boleh. Nah, jadi susu kucing itu kalau boleh kita di picik keluaran. Nah, susunya itu najis. Cuman najisnya apa? Mutawassithah. Nah, itu. Kemudian bangkai binatang. Ya kah? Jadi bangkai binatang kecuali ikan, belalang, dan anak Adam. Nah, tiga ini ada najis. Jadi apa? Bangkai iwak, belalang, dan anak Adam. Anak Adam itu ya kita manusia. Jadi kita ini kada najis. Nah. Jadi bangkai ini hati-hati kita bangkai ini. Bangkai, ya kah? Tapi ada bangkai nang apa? Nang makpu, dimaafkan. Nah, seperti binatang nang darahnya itu kada mengalir. Seperti nyamuk. Nyamuk tuh kan apa? Nyamuk tuh kecualinya maigut ya kalah dari berdarah. Nah. Kemudian nang kada berdarah itu apa? Lalat. Nah, lalat tuh kada berdarah. Kalau nyamuk berdarah lah. Kalau nyamuk berdarah, nyak maigut kan berdarah. Jadi kalau kita haratan sembahyang nyamuk kanyang itu jangan ditapak-tapak. Kalau banyak darahnya enak najis tuh. Nah, kalau kita haratan sembahyang batal sembahyang. Nah, kalau banyak darahnya. Nah, seperti apa? Lalat mati, ya kah? Kemudian apa lagi? Samot. Nah, kebiasaan lalat, samot ini kan kebiasaannya ketujuh itu di banyu. Ya kalau lah. Nah, samot tuh. Misalnya kita maulah teh, maulah kopi, atau misalnya kayak setrup kah, misalnya. Nah, tapi kalau misalnya samotnya itu matinya itu, nah bangkainya itu misalnya inya itu matinya itu dengan sendirinya. Dalam artian kini kita mulai banyu, ya kah? Lalu samot itunya menghurung, nah banyak menghurung. Buatnya di situ, artinya inya itu matinya itu apa? Dengan dirinya seorang. Nah, kada diolah-olah tuh nah. Kada kita nang mematinya. Kalau kita nang mematii, laka lalat kita matii, kita buat ke dalam banyu. Nah, itu najis.
Kemudian samut kita picik mati, kita buat dalam banyu, itu najis banyunya. Banyu nang dicangkir tadilah. Nah itu. Kita minum. Nah jangan diminum lagi banyu itu. Kenapa? Karena banyu itu najis. Nah tapi kalau samut atau lalat itu, samut dulu misalnya, samut itu misalnya masuk ke mana? Ke banyu teh kita misalnya, lalu masuk serongannya, lalu matinya di situ. Nah kita ambil ya samutnya itu, kita buang, kita buangi. Banyunya itu boleh kada diminum? Boleh. Boleh diminum. Kada najis itu. Karena inya matinya itu dengan dirinya serongan. Nah itu. Tapi kalaunya kita, nah kalaunya kita nang membuatnya ke situ itu najis ya. Nah contoh kita mau ulah banyu misalnya, kita mau ulah banyu, kita tahu ada samut dalamnya. Dalam gelas tuh tahu kita ada, dalam gelas tuh kita tahu ada samut. Mahir samutnya ya, tuangi panas saja sudah. Nah itu ngarannya kita nang mematiinya, nang membunuhnya. Nah bilanya dalam gelas itu najis toh. Nah, atau misalnya samut itu, samut tuh nah, samut tuh mati dalam wadah gula. Itu jangan langsung kita buat ke situ, jangan langsung kita buat ke cangkir. Benar kayak Pak, monnya hendak memakai gula itu juga dipilih ya, nah dipilih. Karena itu bangkai, nah, samot tuh kan. Nah jadi jangan dibuati dalam cangkir. Nah dibuati kopi, dibuati atau teh kita kan, dituang banyu panas. Nah itu kita tahu ngarannya ada bangkai di situ. Kada boleh diminum, najis. Nah memakan meminum nang najis haram hukumnya. Nah haram hukumnya. Nah jadi hati-hati kita mau ulah banyu ya kah, dilihati. Nah kalau nyalalat, ya kah, lalat misalnya masuk, maka hanya baulah banyu nih. Itu tuh sarapian aja, hendak memilih. Kalau lalatnya dalam banyu itu masih hidup, berarti kada mati kan, kada bangkai. Nah lalat itu ada sayapnya itu kan dua, ada penyakit, ada obat di situ. Jadi kita kada tahu nang sebelah mana racun, nang sebelah mana obat kan. Nah kita kada tahu. Jadi lalat itu bilanya inya hidup, ya kah, dalam cangkir tuh. Kita nyalamakan sekali lalat tuh. Amonnya kita sayang lawan banyu itu, kita nyalamakan sekali lalatnya, angkat buang. Nah itu. Jadi lalat itu supaya racunnya ada, nah penyembuhnya ada di situ. Ada duanya. Amon pian ragu-ragu, nah bulah bahasa jegin. Bulah bahasa ya anunya, kopinya. Nah itu lalat tuh. Ada racun di alarnya tuh, ada racun, dan ada juga apa? Semacam kayak obat lah. Nah. Jadi kalau ada di cangkirnya hidup, misalnya kan terbang-terbang, nyalamakan sekali, angkat. Nah, hendak minum kada apa? Kada najis tuh nah. Nah, itu banyu yalah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalah apa? Bangkai. Nah, itu najisnya apa? Najisnya mutawasitah pertengahan. Cara menyucikannya apa? Lebih dahulu dibuang najis itu, nah dibuangi.
kemudian baru dibasuh dengan air suci lagi menyucikan. Nah, jadi kalau misalnya anak kita bakame, anak kita ini bakame. Ini di bawah nih lah. Nomor 3, najis yang ringan. Ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun. Dan belum makan atau minum dengan berkenyang selain dari susu ibunya. Nah, ini najis nang ringan. Jadi kami anak laki-laki, ya kah, yang belum cukup umurnya 2 tahun, belum ada sampai 2 tahun umurnya. Nah, dan belum makan atau minum, ya kah, dengan berkenyang selain dari susu ibunya. Kadang makan apa-apanya, makan gabin kada, ya kah? Makan pisang kada, ya kah? Nah, itu. Nah, ini adalah najis nang ringan. Cara menyucikannya, lebih dahulu dihilangkan najis itu. Nah, jadi kalau misalnya anak kita bakame, ya kah, di lantai misalnya, tapi kita wah ini alhamdulillah nyaman sudah lah. Tuh kayak kan pakai pampers kah. Nah, kalau misalnya kami di lantai, ya kan? Nah, lantainya itu jangan langsung disiram. Nah, jadi dilap, hendak nyaman tuh pakai tisu kah? Nah, lakas meresapnya. Nah, dilap pakai tisu. Nah, itu. Dibuangi dulu. Dihilangkan. Dibuangi dulu najisnya. Kemudian cukup dengan memercikkan air kepada tempat yang kena najis tadi sampai basah. Nah, jadi kada nang siram benar, kada bepercik aja. Nah, itu kalaunya kami anak laki-laki yang umurnya tadi apa? Belum cukup umurnya 2 tahun dan kada makan apa-apa. Nah, selain daripada menyusu lawan mamanya aja. Nah, itu. Cuma tadi ngatakan jangan langsung disimbur lawan banyu. Kalau disimbur lawan banyu, nang lain-lainnya itu kena najis jadinya. Nah, tempat najis kenanya. Perhatian. Nomor 1, apabila anak itu perempuan. Yang tadi kan laki-laki. Nah, ini apabila anak itu perempuan, meskipun kurang umurnya 2 tahun. Nah, itu. 2, umurnya cukup 2 tahun atau lebih. Atau umpama umurnya ini apa? Cukup 2 tahun atau lebih. Masih menyusu pulang misalnya. Adalah 2 tahun. Jadi menyusui anak tuh berapa? 2 tahun lah. Nah, wa fisaluhu fi amain. Jadi menyusui anak itu batasnya apa? 2 tahun. Nah, 2 tahun. Jadi 2 tahun jatah anak tuh menyusu. Nah, jadi monnya kawa itu mbah 2 tahun itu barangkali digambar apakah supaya inya kayak takutan tuh. Dikasai apakah misalnya kan. Nah, supayanya apa? Supayanya ampih. Nah, menyusu. Jangan sampai lewat 2 tahun menyusu. Benar-benar kena.
Dan selama 2 tahun itu hak anak tuh lah. Nah, ingatakan tuh 2 tahun itu jatah apa? Jatah anak. Nah, menyusu itu hak anak tadi. Abahnya jangan umpan. Dengarlah. Dengarlah. Nah. Nah, kemudian yang nomor 3, pernah makan atau minum berkenyang selain susu ibu meskipun sekali, ya kah? Nah, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Nah, jadi antara kami kita lalakian lawan bebinian ini beda. Nah, kalau kami anak laki-laki nang kada sampai umurnya cukup 2 tahun, ya kah, dan nya kada makan apa-apa selainnya menyusu aja. Nah, itu najisnya najis nang ringan. Nah, menyuciakannya kayak apa? Membersihinya. Nah, itu dilap dulu, dibersihkan, ya kah, kami itu dibuangi. Nah, kena hanya memercikakan banyu ke tempat itu sampai basah. Nah, itu. Nah, itu hanya dilap lang. Nah, itu caranya. Nah, kalau kamihnya ini anak bebinian, ya kah? Nah, ini najisnya itu termasuk najis nang pertengahan. Caranya kayak apa tadi menghilangkannya? Nah, menyuciakannya itu lebih dahulu dihilangi juga bekas kamihnya tadi, kemudian baru dibasuh dengan air yang suci lagi, menyucikan. Kada kawa bepercik itu aja kada kawa. Nah, mesti apa? Dikaringi dulu, dilap, ya kah? Dibuang. Nah, imbah itu jangan lap tadi juga, melapnya jangan. Nah, jadi munnya kawa itu bagusnya itu apa? Pakai apa? Pakai tisu nyaman, nah, langsung buang-buang. Nah, imbah itu apa? Imbah sudah hilang bakas nang kamihnya tadi, nah hanya kena dengan banyu nang suci lagi menunjukkan, artinya banyu mutlak. Nah, ambil aja dibuat di ember ke banyu gayung mandi. Nah, hanya di apa? Disiram bagamat. Nah, kah, sambil dilap. Nah, kayak itu caranya. Itu najis nang pertengahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian istinja. Nah, mudah-mudahan kita berkah bermajlis, ya kah, panjang umur, sehat badan. Kemudian mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berataan, hidup berberkat, umur berberkat, ya kah, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berataan selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan kita hidup beriman, mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Nah, ini yang bisa kita baca, minta halal, minta ridha dunia akhirat biar berataan. Hadanallahu haikum ajma'in ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.